Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kita kembali lagi ya dalam pembelajaran daring kita yang kali ini berjudul tentang perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, setelah anak-anak menyaksikan video tayangan yang disampaikan Bu Guru, anak-anak dapat menjelaskan perubahan sosial budaya dalam modernisasi bangsa Indonesia, kemudian dapat menyajikan hasil analisis tentang dampak perubahan sosial budaya terhadap kehidupan bangsa Indonesia secara baik dan benar. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, silakan saja simak penjelasan dari Bu Guru. Ya, pembahasan pertama yaitu pengertian tentang globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Nah, globalisasi adalah berasal dari kata global yang artinya meliputi seluruh dunia dan mendunia atau mendunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses menyatunya dunia. Ya, globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau sesuatu negara dengan negara lain. Perkembangan di dunia ilmu, pengetahuan, dan teknologi mendorong terjadinya globalisasi. Perkembangan teknologi membuat batas antar negara seolah-olah tidak ada lagi. Dengan kemajuan teknologi, setiap orang dapat saling berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Sebagai contoh, Andini naik kereta dari Jakarta untuk study tour ke Jakarta bersama guru dan teman-temannya di sekolah. Di perjalanan, Andini berbicara dengan ibunya menggunakan telepon genggam melalui video call. Melalui video call, Andini dan ibunya dapat berbicara sambil bertatap muka melalui telepon genggam. Saat Andini akan sampai di stasiun Tugu Yogyakarta, ia mengirim pesan singkat atau short message service atau SMS untuk memberi kabar kepada pamannya. Nah, contoh tersebut menunjukkan bahwa globalisasi terjadi di sekitar kita. Bukti lainnya adalah dengan adanya globalisasi dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita simak bukti-bukti yang lainnya. Nah, bukti lainnya apa dengan adanya globalisasi? Yang pertama yaitu bidang komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan baik berupa lisan maupun tulisan melalui media atau perantara lainnya. Nah, alat-alat komunikasi modern memudahkan masyarakat dari berbagai kota, negara, bahkan benua untuk dapat saling berkomunikasi. Alat komunikasi modern yang ada saat ini adalah radio, televisi, komputer, termasuk laptop dan komputer tablet, telepon genggam, dan telepon satelit, internet, serta media massa. Nah, dari salah satu alat komunikasi modern yang penting saat ini adalah satelit komunikasi. Nah, satelit komunikasi ini dapat membantu mengirimkan sinyal radio, televisi, telepon genggam, dan internet. Satelit komunikasi membuat jarak dan waktu bukan lagi hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian bukti lainnya apalagi? Yaitu kita dapat menyaksikan siaran langsung acara sepak bola atau pertunjukan musik di Indonesia. Kemudian yang B, kita dapat berbicara dengan orang lain melalui telepon genggam dimanapun dan kapanpun.
Yang ketiga, yang C, kita dapat mencari informasi berupa tulisan, gambar, dan video melalui internet. Kemudian bukti adanya globalisasi yang kedua yaitu di bidang pariwisata, ya. Wilayah Indonesia memiliki keberagaman kenampakan alam. Kenampakan alam tersebut meliputi gunung yang menjulang tinggi, barisan pegunungan yang terbentang luas, hamparan laut yang jernih, dan pantai yang indah. Atas keindahan alamnya, Indonesia dijuluki sebagai Jamrud Khatulistiwa atau perhiasan di daerah Khatulistiwa. Ya, banyak turis mancanegara yang datang mengunjungi tempat-tempat wisata alam Indonesia seperti pantai-pantai di Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Komodo, dan Pulau Papua. Kemudian tempat-tempat wisata budaya di Indonesia yang lainnya yaitu Yogyakarta, Bali, Papua, Kalimantan, dan Banten. Kemudian bukti-bukti adanya globalisasi yang ketiga yaitu bidang periklanan. Nah, iklan adalah sarana untuk mengenalkan produk berupa barang atau jasa kepada orang lain. Tujuan produsen membuat sebuah iklan adalah untuk mempromosikan produk atau jasanya kepada orang lain, agar harapannya adalah orang akan membeli produk atau jasa tersebut sebanyak-banyaknya. Kemajuan teknologi komunikasi telah mengurangi adanya jarak antar negara. Kita dapat menyaksikan produk yang dipromosikan oleh bintang iklan dunia. Kita juga dapat membeli produk tersebut secara langsung dari luar negeri. Ya. Dampak dari adanya iklan produk atau jasa yang mendunia ini dapat kita amati dengan makin banyaknya restoran cepat saji yang menyediakan makanan khas dari negara-negara lain. Di bidang pariwisata, iklan yang dipublikasikan melalui media internet maupun media lainnya telah mampu menarik minat wisatawan mancanegara. Makin banyaknya wisatawan dari mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, bahkan ke tempat-tempat wisata terpencil, merupakan dampak dari adanya informasi dan iklan yang tersebar berkat kemajuan teknologi. Kemudian bukti-bukti adanya globalisasi yang keempat yaitu di bidang transportasi. Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain disebut imigrasi. Nah, di era globalisasi, perpindahan penduduk menjadi sangat mudah dilakukan. Perkembangan di bidang transportasi memudahkan migrasi penduduk dari suatu negara ke negara lain. Seringkali kita melihat warga negara asing berada di sekeliling kita. Warga negara asing tersebut ada yang tinggal sementara atau menetap di Indonesia. Bahkan banyak dari mereka yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI karena menikah dengan penduduk Indonesia. Begitu juga sebaliknya, banyak warga Indonesia yang pergi ke luar negeri. Mereka ada yang bersekolah, berlibur, atau bekerja sementara di luar negeri. Namun ada pula yang tinggal menetap di luar negeri karena menikah dengan orang asing. Mereka dapat dengan mudah pergi ke luar negeri karena adanya kemampuan yang pesat di bidang transportasi. Nah, saat ini masyarakat sudah terbiasa berpergian dengan pesawat terbang ke negara lain atau ke kota lain. Banyak maskapai penerbangan yang membuka jalur penerbangannya dengan harga terjangkau ke banyak tempat, akan membantu masyarakat untuk berpergian secara cepat dan mudah. Hal ini yang mendorong dibangunnya banyak bandar udara, bandar internasional di berbagai wilayah Indonesia. Bandara tersebut antara lain Bandara
Kuala Namu di Sumatera Utara atau Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya di Jakarta yang merupakan bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia. Nah, bandara-bandara tersebut dibangun dengan desain modern sesuai dengan standar bandara internasional. Baik, itu saja pembahasan yang Bu Guru sampaikan. Nanti kita akan melanjutkan ke bagian kedua ya. Kita bagi 3 bagian. Yang bagian kedua insya Allah akan kita bahas tentang dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Baik, sekian saja untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.